Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang analisis keberadaan fauna di Gunung Tidar dengan metode indirect sampling atau pengambilan sampel tidak langsung. Kelompok 4 terdiri dari saya, Susi Setianingsih, Florencia Ofia, Safira Rahma, Novianti Lestari, Yohana Desta, dan Denis Anissa Apriliana. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Kak Florencia. Waktu dan layar dipersilahkan. Latar belakang. Indirect sampling merupakan pengambilan sampel secara tidak langsung untuk mengidentifikasi keberadaan hewan dengan melihat tanda-tanda atau bekas-bekas yang ditinggalkan oleh hewan. Pengambilan sampel tidak langsung digunakan karena ketidakpunyaan kerangka. Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi. Kegiatan observasi diawali dengan mulai menyusuri sedikit ke dalam hutan, lalu dilanjutkan dengan mencari sampel yang ada. Observasi ini bertujuan untuk melihat keberadaan bekicot, ulat daun, burung pipit, cacing, ular kobra Jawa, semut, tonggeret, laba-laba, katak pohon, kaki seribu, rayap, dan monyet. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu spesies apa saja yang terdapat di Kebun Raya Gunung Tidar? Kedua, apakah terjadi interaksi antara hewan dengan lingkungan sekitar? Tiga, apa jenis spesies yang paling dominan di Kebun Raya Gunung Tidar? Empat, bagaimana kondisi kelimpahan spesies di Kebun Raya Gunung Tidar? Tujuan penelitian. Mahasiswa mampu mengidentifikasi populasi bekicot, ulat daun, burung pipit, cacing, ulat kobra Jawa, semut, tonggeret, laba-laba, katak pohon, kaki seribu, dan monyet di sekitar area praktikum. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Safira. Waktu dan layar dipersilahkan. Ya, selanjutnya hipotesis. Hipotesis dari penelitian ini yaitu di Kebun Raya Gunung Tidar memiliki kelimpahan berbagai spesies fauna. Spesies yang dominan di Kebun Raya Gunung Tidar yaitu monyet dan ular kobra Jawa, cacing, dan laba-laba. Keseimbangan ekosistem di Kebun Raya Gunung Tidar juga masih terjaga. Kajian pustaka. Menurut Pierre Lavelle, penggunaan pengambilan sampel tidak langsung diambil karena ketidakpunyaan kerangka pengambilan sampel yang memadai untuk mencapai populasi target yang langka serta sulit. Menurut Cochrane, jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif, sehingga analisis hanya dilakukan hingga taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan data secara sistematik, sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Ini diulang dari 2006. Metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Waktunya pada hari Minggu, tanggal 20 November 2022, bertepatan di Kebun Raya Gunung Tidar, Magelang. Instrumen penelitian. Alat yang digunakan yaitu alat tulis, kamera atau HP, data pengamatan, aplikasi pendeteksi hewan, dan bahan praktikum. Langkah kerja yang pertama mempersiapkan alat dan bahan yang telah ditentukan. Selanjutnya, mengidentifikasi keberadaan jejak ulat dan hewan lain di sekitar lingkungan. Kemudian, mendokumentasikan keberadaan jejak ulat di sekitar area praktikum. Dan yang terakhir, mencatat dan menganalisis hasil pengamatan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Novianti Lestari. Silahkan. Yang selanjutnya yaitu data hasil penelitian. Yang pertama, pengamatan terhadap jejak keberadaan hewan ditemukan pada jaring laba-laba sejumlah kurang lebih 5
Pelapukan kayu kurang lebih 10, kurang lebih 8 dengan tanda lain lubang di tanah, telur semut. Kemudian kulit ular kobra Jawa dengan jumlah 2 dan tanda lain buah makanan. Tanah yang gembur kurang lebih 15, cangkang siput kurang lebih 3 dengan tanda lain kotoran siput, dan bekas gigitan ulat kurang lebih 27 dengan tanda lain kepompong, cangkang tonggeret 3, tanda lain suara yang dihasilkan oleh hewan tersebut. Yang terakhir yaitu sarang burung dengan jumlah 2. Berikut keterangan gambar dari data hasil pengamatan yang ditemukan. Yang kedua yaitu pengamatan terhadap penemuan hewan. Yang pertama ditemukan bekicot atau Achatina fulida dengan warna abu-abu di lokasi atas daun dan kayu. Yang kedua ulat daun Taudiapania indica S dengan warna campuran warna hitam, merah, putih, dan biru. Lokasi ditemukannya yaitu berada di daun. Kemudian burung pipit atau Aestildidae dengan warna coklat, lokasi ditemukan dahan pohon. Kemudian cacing Tauricina dengan warna hitam, lokasi ditemukan gundukan tanah. Kemudian semut atau Formicidae dengan warna hitam, lokasi daun dan batang pohon. Kemudian tonggeret atau Cicadidae dengan warna coklat, lokasi ditemukan pohon. Dan laba-laba Araneae dengan warna hitam, lokasi daun pohon palem. Dan katak pohon atau Racaporidae dengan warna hijau, lokasi ditemukannya di pohon. Kemudian kaki seribu atau keluing Spirostreptus dengan warna merah, lokasi ditemukannya berada di tanah. Dan monyet Macaca fascicularis dengan warna abu-abu, lokasi di area kebun raya Gunung Kidul. Yang terakhir yaitu rayap Coptothermus vignatus dengan warna kuning, lokasi ditemukan kayu yang sudah dikelapkan. Berikut keterangan gambar dari penemuan hewan. Terima kasih Mbak Novianti. Selanjutnya bacakan Baik, terima kasih Mbak Suci. Saya akan membacakan bagian pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian melalui metode indirect sampling atau pengambilan sampel secara tidak langsung, dapat diketahui adanya bekicot melalui ditemukannya cangkang dari bekicot tersebut. Dan setelah ditelusuri lebih lanjut, maka peneliti melihat seekor bekicot tanpa cangkang yang terletak di atas daun dan di atas kayu. Selain melihat cangkang, tim peneliti pun menemukan kotoran dari bekicot tersebut, yang menandakan bahwa terdapat populasi bekicot di sekitar area praktikum. Lalu, tim peneliti menemukan spesies ulat yang hidup dan berkembang di area tersebut. Ulat atau Diapania indica S. Lalu ada burung pipit, Aestildidae, ada cacing, Lumbricina, ular kobra Jawa atau Naja sputatrix. Selanjutnya ada semut
Formicidae, lalu ada tonggeret, Cicadidae, laba-laba dengan nama latin Araneae, katak pohon, Rhacoporidae, lalu ada kaki seribu atau keluing, Spirostephrus, lalu ada monyet, Macaca fascicularis, dan yang terakhir ditemukannya rayap, Choptothermes curvignatus. Lalu, dengan penelitian ini ditemukan keanekaragaman hayati dan kelimpahan berbagai spesies fauna di Kebun Raya Gunung Tidar sangat tinggi. Selain itu, dengan penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengetahui bahwa spesies fauna yang dominan yaitu monyet, ular kobra Jawa, dan laba-laba. Dengan penelitian ini, kami juga membuktikan bahwa adanya keseimbangan ekosistem di Kebun Raya Gunung Tidar masih terjaga dengan adanya interaksi yang terjadi di dalamnya. Dibuktikan dengan adanya produsen, lalu ada konsumen tingkat 1 atau konsumen primer, hingga ada konsumen tingkat tinggi, konsumen tersier. Konsumen tingkat 1 contohnya yaitu dengan adanya ulat daun. Lalu ulat daun akan dimakan oleh konsumen sekunder, yaitu burung pipit. Lalu burung pipit akan dimakan oleh konsumen tersier, yaitu ular. Dan terakhir ada cacing sebagai organisme pengurai. Terima kasih, Mbak Yoyo sudah membahas lebih. Selanjutnya, kita masuk ke yang paling akhir. Bagian kesimpulan dan saran yang akan dibacakan oleh Mbak dan waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Suci sudah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan, yaitu kesimpulannya penelitian yang telah dilakukan oleh tim peneliti berhasil mendapatkan 11 macam spesies fauna, maka dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman hayati dan kelimpahan berbagai spesies fauna di Kebun Raya Gunung Tidar sangat tinggi. Selain itu, dengan penelitian yang telah dilakukan, penelitian mengetahui bahwa spesies fauna yang dominan yaitu monyet atau Macaca fascilaris, ular kobra Jawa atau Najas putarik, dan laba-laba Areanae. Keseimbangan ekosistem di Kebun Raya Gunung Tidar masih terjaga dibuktikan dengan adanya interaksi yang terjadi di dalamnya. Dibuktikan dengan adanya produsen, konsumen tingkat 1 atau konsumen primer, sehingga ada konsumen tingkat tinggi atau konsumen tersier. Kemudian, konsumen tingkat 1, contohnya dengan adanya ular daun yang akan dimakan oleh konsumen sekunder, yaitu burung pipit, lalu burung pipit akan dimakan oleh konsumen tersier, yaitu ular, dan terakhir ada cacing sebagai organisme pengurai. Dan di sini saya akan menyampaikan saran. Setelah melakukan pengamatan dan menyusun laporan praktikum ini, harapannya kelompok kami bisa lebih mengenal dan memahami ekosistem yang ada di daerah kawasan Gunung Tidar sendiri. Selain itu, harapannya bisa lebih mengenal ekosistem yang ada di kawasan Gunung Tidar. Tak hanya itu, harapannya kelompok kami juga dapat menerapkan dan memahami secara mendalam teknik indirect sampling yang sudah dilakukan pada praktikum kali ini. Baik, terima kasih. Baik, demikian pemaparan hasil kerja kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.